Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang gereja yang bersatu. Tuhan menginginkan gerejanya itu bersatu. Dan Tuhan tidak menginginkan gerejanya itu terpecah belah, porak-poranda. Tuhan tidak inginkan jemaat Tuhan, anak Tuhan itu berpecah-pecah, tapi tetap bersatu. Itulah doa Tuhan Yesus sampai sekarang. Yesus Kristus berdoa di surga dan berdoa kepada Bapa di surga biar umatnya, biar anak Tuhan itu tetap bersatu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga tetap bersatu, jemaat Tuhan di tempat ini di Betaga, memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan sudah kembali untuk kita. Amin. Haleluya. Itu kerinduan Tuhan. Seluruh dunia Tuhan menginginkan gereja Tuhan itu antar dominasi gereja HKBP, HKI, Kosta, bahkan gereja-gereja seluruh dunia, sekalipun berbeda organisasi, tetapi tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak menjadi perpecahan sekalipun berbeda organisasi. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11 di Perjanjian Baru. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 11. Haleluya. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Kita baca secara bergantian ya. Filipi di Perjanjian Baru, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Satu perikop firman ini. Mari kita baca secara bergantian. Judulnya di sana, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya yang nama Yesus betul-betul segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Sama-sama 1, 2 ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, gereja yang bersatu di dalam Tuhan. Gereja itu harus bersatu. Ketika gereja itu bersatu, maka ada mujizat dan pertolongan Tuhan kita alami. Tetapi kalau gereja itu tidak bersatu, bercerai-berai, maka mujizat dan pertolongan Tuhan jangan kita harapkan. Kuasa Tuhan tidak akan mengalir dalam keluarga kita, peran kita, siapapun itu. Kalau kita ini musuh-musuhan satu dengan yang lain, tidak mau berdamai dengan satu dengan yang lain, jangan harapkan
mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup. Kita harus bersatu. Haleluya, amin. Jangan lihat perbedaan. Nah, ini marga ini harus satu marga pula yang ku satukan. Kalau beda marga, janganlah. Suku ini jangan, harus suku Batak lah. Ini pendidikannya lebih tinggi, ini rendah pendidikannya. Tidak bisa berkawan dengan dia. Tidak boleh Bapak Saudara. Ini pendidikannya SMA, ini sarjana, atau ini tidak tamat SMA, cuma SD, tolong keluarkan anjingnya. Kenapa ada anjingnya? Ini, jadi kita harus jangan biarkan perbedaan itu menghalang kita untuk bersatu. Amin, haleluya. Ini kulit putih, ini kulit hitam, ini rambutnya keriting, ini rambutnya ubeno, ini rambutnya botak, ini nggak botak. Nggak boleh ini tua, ini muda. Nggak boleh kita sebagai anak Tuhan membeda-bedakan satu dengan lainnya. Jangan buat perbedaan itu membuat perpecahan buat kita. Tapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Amin, haleluya. Perbedaan itu bukan membuat kita bertentangan. Bukan perbedaan itu membuat kita salah paham, bukan. Tetapi perbedaan itu saling menyempurnakan, melengkapi satu dengan yang lain. Contoh lah ya, kalau tadi WL, singer dan pemusik itu saling menonjol, kedengaran tidak bagus. Tapi harus saling harmoni itu supaya indah kelihatannya. Kan beda-beda suaranya itu. Tetapi kalau dia saling melengkapi, maka suaranya merdu. Haleluya. Sama seperti drum, kita kan belum full musik ini. Jadi kalau full musik, ada keyboard, ada drum, ada bass, ada gitar. Jadi kalau saling menonjol, lebih tinggi bass, lebih tinggi drumnya, nggak enak kedengarannya. Atau lebih tinggi keyboardnya, nggak enak. Saling menonjol sendiri, lebih sendiri, nggak bagus. Tetapi kalau musik itu keyboard, drum, bass dengan gitar seirama dia. Jadi tidak saling menonjol, pas semua, maka kita dengar enak, merdu dan indah. Amin. Haleluya, harmoni. Jadi mereka berbeda-beda tetapi satu. Harmoni, saling melengkapi. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, jangan lihat perbedaan. Amin. Supaya kita bersatu. Kita harus membuat perbedaan itu untuk mempersatukan kita, saling melengkapi. Oh, ini saya tidak bisa di sini, oh dia bisa di sini. Saling melengkapi kan? Ini tidak bisa di sini, oh dia oh ini sama kita bisa di sini. Ini dia, bisa dia. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu bukan membuat kita menjadi menjauh. Jangan saudara. Amin. Haleluya. Jangan dibeda-bedakan. Ini kaya, ini miskin. Janganlah berkawan dengan dia. Oh, jangan saudara. Kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Kita bersaudara. Tinggal benar. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita itu namanya kita tetap bersatu. Haleluya. Kita bersatu, gereja Tuhan itu bersatu dari negara Amerika, dari Australia, dari Jepang, dari Korea, dari Inggris. Sekalipun berbeda-beda bahasa, berbeda suku kaum dan bahasa, tetapi di dalam Tuhan tetap satu. Haleluya. Ini itulah doa Tuhan Yesus sampai sekarang. Coba kita baca Yohanes pasal yang itu doa Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 17. Inilah doa Tuhan Yesus
Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat yang ke 20. Ya. Yohanes, inilah doa Tuhan Yesus sampai sekarang supaya umatnya bersatu. Yohanes 17 ayat yang ke-20 saya bacakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Akunya itu besar, Yesus. Yesus berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku, kepada Yesus, kepada Tuhan kita, dan pemberitaan mereka. 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini doa Tuhan Yesus. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah doa Tuhan Yesus. Ayat 2. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Ini garis bawahi. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 3. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Ini doa Tuhan Yesus sampai sekarang. Yesus berdoa kepada Bapaknya, aku dan Bapa adalah satu. Demikian adalah umat Tuhan, anak Tuhan, orang percaya menjadi satu. Haleluya. Inilah komitmen Tuhan Yesus buat seluruh umat percaya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, harus bersatu. Tidak boleh gereja ini bertentangan dengan gereja ini. Tidak boleh Bapak Ibu. HKBP, HKI, Pentakosta tidak boleh. Harus bersatu. Sekalipun berbeda doktrin, sekalipun berbeda ajaran, tetapi tujuannya memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Gereja itu adalah organisasi. Banyak gereja di seluruh Indonesia ini. Tapi gereja bukan menyelamatkan. Gereja itu tidak menyelamatkan. Organisasi tidak menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi jangan buat perbedaan gereja ini. Kami itu pertentangan, kami itu bersorak-sorak. Jangan banding-bandingkan. Tidak boleh kita membanding-bandingkan gereja yang satu dengan gereja yang ini. Kamu kan, kalian kalau ibadah kan sok sudah dia. Tuhan kan bersorak-sorak, menari-nari. Jangan kita menghakimi gereja yang satu dengan gereja yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengejek gereja yang satu dengan yang lain. Tidak boleh. Kalau mereka diam sih, biarin aja. Haleluya. Kalau mereka ibadahnya seperti itu, biarkan saja. Mereka tidak tepuk tangan, tidak full band, tidak masalah. Karena setiap gereja itu berbeda-beda. Contoh, mereka itu tidak bahasa roh. Jangan kita menjelek-jelekan mereka. Kalian nggak bahasa roh, kalian bahasa roh. Tidak usah. Haleluya. Tapi tujuannya fokus untuk Tuhan. Jangan sembarang. Kalau kita menjelek-jelekan, membanding-bandingkan gereja yang satu dengan gereja yang satu, akan terjadi perpecahan. Kita tidak akan bersatu. Karena tujuannya adalah memuji, memuliakan Tuhan. Memang begitu doktrin mereka, ya terserah mereka. Ajaran mereka begitu, terserah. Yang salah adalah kalau kita pergi tidak di gereja lain, pergi ke masjid, pergi ke wihara, itu yang salah. Haleluya, amin. Bolehkah kita gereja di gereja HKBP? Boleh. Contoh, tidak ada gereja itu di tempat itu, tidak ada Pentakosta, tapi HKBP, tidak masalah. Bolehkah HKBP di Pentakosta? Boleh. Contoh, tidak ada HKBP di situ, hanya ada Pentakosta. Nah, saya sudah pernah bilang ya, di Jakarta itu ada HKBP dan di Samarinda, mereka ibadah dibagi dua. Ada ibadah seperti HKBP, ada ibadah seperti Karismatik. Jadi mereka ada full band, ada tidak full band. Ada mereka ibadah bahasa Batak dulu, nanti bahasa Indonesia. Itu HKBP
modern. Di Jakarta sudah ada itu. Memang kita harus bersatu. Kita bisa menyanyikan lagu HKBP, boleh menyanyikan lagu Katolik, boleh. Yang salah lagu beci. Haleluya. Lagu piara, budaya Hindu. Jangan alergi Bapak Ibu Saudara. Nggak mau aku lagu HKBP, nggak mau aku lagu Katolik, nggak mau lagu harus kreatif. Belakang Katolik, nggak mau aku lagu apa? Lagu karismatik. Kita tahan itu. Kita kalau ada itu tidak akan bersatu. Fokusnya hanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Fokus untuk Tuhan. Maka kita hilangkan perbedaan itu. Perbedaan itu saling melengkapi. Haleluya. Amin. Perbedaan itu saling melengkapi. Karena ada pepatah bahasa Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, kita akan kuat. Kalau jemaat Tuhan bersatu, gereja ini akan kuat. Haleluya. Tapi kalau gereja ini berpecah, saling mementingkan diri sendiri, egois, tidak mau bersatu, maka gereja ini tidak akan bertumbuh. Kita harus bersatu di dalam Tuhan. Dari pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, seluruh jemaat Tuhan, kita harus bersatu. Haleluya. Maka akan terjadi mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Contoh, kita kan tahu sapu lidi kan? Sapu lidi. Kalau kita menyapu halaman, kita buat satu lidinya ini nggak bisa bersihkan halaman ini. Tapi karena kita satukan sapu lidi ini, kita ikat banyak, menjadi banyak dan satu, maka kita menyapu halaman itu menjadi bersih. Haleluya. Itu. Jadi kita harus bersatu. Artinya apa? Jangan buat perbedaan itu membuat menghalangi kita bersatu. Kita harus bekerja sama. Haleluya. Amin. Kita harus bekerja sama. Tidak boleh maju sendiri. Tidak boleh maju sendiri, menang sendiri. Tidak boleh. Harus saling membuat orang lain berhasil. Itulah motto GBI Kidul Samarinda. Saling membuat orang lain berhasil. Itu motto Samarinda. Tidak boleh kita menjatuhkan yang satu, melemahkan yang satu. Tidak boleh. Gimana kita bersatu ya? Tidak bisa. Harus saling membangun, saling menguatkan, saling memberkati. Tidak boleh saling melemahkan, menjatuhkan. Udah jatuh di betangga, makin lemah dia. Jangan sembarangan. Orang yang bersatu, dia tidak akan berkata seperti itu, tapi saling membuat orang lain berhasil. Haleluya. Sama-sama berhasil, sama-sama maju, sama-sama berkembang, sama-sama meningkat di dalam Tuhan. Kalau ada yang lemah satu dengan lainnya, dia datang menguatkannya. Itu namanya saling membuat orang lain berhasil. Ada satu lemah, dia datang menegurnya dengan kasih. Kenapa saudaraku? Mari kita maju terus. Jangan sudah terpojok, makin dipojokkan. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Itu bukan gereja yang bersatu. Bukan anak Tuhan yang menginginkan kesatuan. Tapi dia tidak mau melihat orang lain tercerai-berai. Dia datang untuk mengatakan, menasihati, mendoakan supaya dia kuat. Haleluya. Itulah gereja Tuhan. Tinggalkan perbedaan itu. Haleluya. Amin. Tinggalkan itu. Jangan buat perbedaan membuat kita menghalang-halangi satu dalam Tuhan. Itu saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana kita bersatu? Filipi 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnalah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehat sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dan satu roh. Apa itu artinya? Yang kedua Saudara, supaya kita bersatu, kita harus memiliki kasih Kristus. Amin. Kasih Kristus harus ada dalam hidup kita. Kasih Allah Bapa itu harus tinggal di hati kita. Jangan sampai tidak ada kasih Allah.
Dan karena dikasih di dalam kasih Kristus adalah itu saling menyempurnakan, sehati, sejiwa, seroh, setujuan. Itulah kasih Kristus. Bahkan dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 14. Coba kita buka. Salah seorang membaca. Maju. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 14. Coba salah seorang membaca. Maju sedikit. Kolose pasal 3 ayat 14. Coba salah seorang membaca. Kolose pasal 3 ayat 14. Iya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam Kristus, mari kita kenakan kasih Kristus sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Kalau ada kasih Kristus, maka gereja Tuhan bersatu. Karena dalam kasih itu saling mengasihi, saling mengampuni. Di dalam kasih itu saling memperhatikan. Di dalam kasih itu saling memberkati. Haleluya. Amin. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Di dalam kasih itulah kita saling mempersatukan, memperhatikan, mengasihi, mengampuni. Ini dia. Kita harus mengasihi musuh kita. Kalau tidak ada kasih Kristus tidak bisa. Tuhan mengatakan di dalam Matius, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Jika musuhmu lapar, beri dia makan. Itu kata Tuhan. Kalau tidak ada kasih Kristus, nggak mungkin bisa kita lakukan. Oh, musuhku, di mana sendiri menjadi kona musuhku sendiri, masuk kasih. Berkata seperti itu daging kita. Tapi kalau ada kasih Kristus, kita akan bisa melakukannya. Amin. Haleluya. Maka dikatakan, jika seterumu lapar, beri dia makan, maka amarah dalam dirinya akan lenyap. Mari kita sebagai orang yang percaya miliki kasih Kristus dalam hidup kita. Miliki kasih Allah, kasih Yesus Kristus, kasih yang tulus, kasih yang murni, agapao dalam bahasa Yunani. Kasih yang tidak menuntut syarat. Kasih yang murni, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tulus. Itulah kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ini kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita, kita akan bersatu. Haleluya. Karena kasih itu akan saling melengkapi, mengampuni, mengasihi, dan melupakan kekurangan dan kelemahan orang lain. Haleluya. Kasih itu akan menolong dan membantu, tidak menghakimi, tidak menghukum, tidak menjas, tidak mengutuk. Itulah kasih Kristus. Tidak membalas dengan kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Itulah kasih Kristus. Kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita, kita akan bersatu. Mari terapkan kasih itu dalam hati kita. Musuh kita, maka dikatakan dalam firman Tuhan, jika saudaramu menampar pipi kananmu, beri pipi kiri, beri tampar dulu. Injil Matius. Bayangkan, sudah tampar di kanan, beri ke kiri. Artinya apa itu? Kalau tidak kasih Kristus tidak bisa. Kalau hukum Taurat apa dikatakan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum Taurat, balas dendam. Tapi kasih Allah berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itulah kasih Kristus. Bahkan Yesus berkata apa? Ketika Yesus salibkan, apa dia bilang? Dia berdoa kepada Bapa di sorga, Bapa, ampunilah perbuatan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah. Itulah kasih Kristus, kasih Bapa dalam hidup kita. Haleluya.
Mari kita di sini jemaat Tuhan, jangan ada musuh-musuh, jangan ada saling melemahkan, jangan ada saling menjatuhkan. Tidak boleh, tidak boleh. Siapapun kita di sini, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh. Bolehkah ada pertentangan? Boleh. Harus suka saling berdamai. Haleluya. Karena kasih itu berdamai, saling mengampuni, Bapak Ibu Saudara, saling memaafkan. Itu kasih itu. Jangan ada di sini udah jatuh ditimpa tangga, terperojok lagi, dia tidak ada kasih Kristen dalam dirinya. Makin dipojokkan. Gimana kita ada kasih Kristen kita? Gimana pertolongan berkat Tuhan kita alami? Jangan saudara. Karena dikatakan tadi di sini, di dalam kasih itu kita satu tujuan, satu roh, satu jiwa, sehati, sepikir melayani Tuhan. Itu. Jangan sampai kita di sini tidak ada kasih Kristus dalam hidup kita. Kita harus memiliki kasih Allah dalam diri kita. Amin. Haleluya. Orang yang memiliki kasih Kristus, dia akan terus melihat bahwa kebaikan orang selalu dia lihat dari sisi orang itu. Bukan kelemahannya, bukan kekurangannya, bukan. Dia selalu mengingat kebaikan orang, mengingat pertolongan Tuhan dalam dirinya. Yang ketiga, bagaimana kita supaya kita bersatu di dalam Kristus Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-3b di Filipi 2 ayat 3b dikatakan di situ, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 8, saya baca ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan supaya dalam nama Yesus berteduh lutut segala yang ada di langit dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana kita supaya kita bersatu? Kita harus merendahkan hati kita sebagaimana Yesus Kristus merendahkan hatinya. Haleluya, amin. Yesus bukti kerendahan hatinya apa? Dia rela menjelma menjadi manusia, meninggalkan surga menjadi sama seperti manusia. Dan tidak hanya itu tadi dikatakan di sini, dia tak sampai mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Maka Bapa di surga dia berkata apa? Maka Bapa meninggikan Yesus dan berkata, dikaruniakan nama di atas segala nama. Maka dikatakan di situ, setiap lutut bertelut di langit dan di bumi dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Itulah peninggian Bapa di surga kepada Yesus. Kenapa itu terjadi? Karena dia rendah hati. Haleluya. Kita harus rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Seperti Yesus rendah hati, kita rendah hati. Kalau kita sombong, angku, tinggi hati, congkak, arogan, tidak akan ada kesatuan. Coba ngomong kekerannya, jangan sombong. Haleluya. Jangan sombong kawan, jangan sombong. Kita harus rendah hati. Haleluya. Iya. Orang yang rendah hati itu siap dikritik, siap dikoreksi, siap dinasihati. Itu rendah hati. Orang yang rendah hati itu, saya siap dikoreksi, saya siap dikritik. Terima semua itu untuk membangun dan mengoreksi hati dan pikiran kita. Tapi orang yang sombong itu susah sekali dikritik, susah dikoreksi, merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa diri lebih baik dari yang lain. Itu orang sombong. Dia akan berkata, kalau bukan aku yang melayani Tuhan di situ, kalau bukan aku yang berkhotbah di situ, kalau bukan aku yang mendoakan dia tidak sembuh, itu kesombongan. Kalau bukan aku main musik, kalau bukan aku yang berpujian, kalau bukan aku yang melayani Tuhan, gereja itu tidak maju.
kesombongan. Kalau bukan aku yang membangun gereja itu tidak akan maju, tidak berkembang. Itu kesombongan. Jangan timbulkan keakuan kita. Haleluya. Itu kesombongan. Kalau bukan aku yang melayani itu, kalau bukan aku yang mendoakan itu, kalau tidak bukan aku yang bersaksi bahwa dia tidak selamat, itu kesombongan. Keakuannya dia akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mencuri kemuliaan dan dia mencari peninggian diri. Tuhan berkata, aku benci kepada orang congkak, aku jijik kepada orang congkak, dan aku akan merendahkan dia. Haleluya, amin. Kita berhasil, kita bisa sukses, bisa sehat, semua itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita bisa sehat hari ini, boleh kita melayani Tuhan, boleh kita memuji memuliakan Tuhan, boleh kita bekerja, boleh makan dan minum, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, boleh kita hari ini hidup sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Orang yang rendah hati dia akan berkata, ketika ada orang memuji dia, ketika ada orang memuji dia, karena fakta, kebenaran, kamu orang baik, kamu baik sekali ya. Kita harus berkata, jangan katakan aku baik. Yesus yang baik, Tuhan yang baik, aku sama seperti orang. Haleluya, amin. Itu yang rendah hati. Ketika ada Rasul Paulus memuji dia, Petrus memuji dia, orang yang lumpuh di apa itu di bait Allah ketika didoakan. Dia datang kepada Petrus memuji menyembah dia. Jangan sembah aku, jangan memuji aku. Aku sama seperti engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Itu orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, maka kesatuan dan mujizat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Amin. Jangan ada di sini kita menyombongkan diri satu dengan yang lain. Boleh saya panjang umur hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Jangan kita berkata, oh aku kan jaga pola hidup, pola makan, pola tidur, jaga ini dan itu. Aku kan makan vitamin, makan ini, olahraga, Herbalife. Oh jangan saudara. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Haleluya. Yesus itu rendah hati. Rasul Paulus juga berkata seperti itu. Rasul Paulus luar biasa karunianya dia kasih Tuhan. Pola bayangan dapat malu nama saya. Sapu tangan dapat ditiup malu nama saya. Tapi Rasul Paulus berkata, aku ada hari ini bukan karena kuat dan gagah, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Itu Rasul Paulus. Bahkan dia berdoa kepada yang sakit sembuh, yang kelemahan setan sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tapi Rasul Paulus ada penyakit dalam tubuhnya. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menyembuhkan. Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, Rasul Paulus, supaya engkau rendah hati. Haleluya. Amin. Itu Rasul Paulus. Tuhan berkata, kenapa aku tidak sembuhkan engkau? Supaya engkau rendah hati. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Kalau kita dipakai Tuhan luar biasa, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, dipakai Tuhan melayani, dikasih Tuhan mendoakan orang lain, menyelamatkan orang lain, jangan menyombongkan diri. Haleluya. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jangan memuji diri, jangan memamerkan diri, jangan menceritakan kelebihannya, kebaikannya, jangan saudara. Itu akan timbul keakuan, kesombongan, keakuannya. Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Tuhan tahu semua apa yang kita perbuat, dan orang lain juga tahu. Haleluya. Jangan sampai ada dari mulut kita memuji diri kita sendiri. Dan kalau ada orang lain memuji kita, kita berkata, kita harus menjawab mereka, semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena aku. Sama aku seperti engkau orang biasa. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus bisa berkata seperti itu. Itulah orang yang rendah hati, selalu memuliakan Tuhan, selalu meninggikan Tuhan dalam segala hidupnya. Amin. Dia tidak pernah mencuri kemuliaan Tuhan, tapi dia selalu meninggikan Tuhan dalam seluruh perkataan dan perbuatannya.
Kalau kita mau tetap rendah hati, maka kesatuan dan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya. Maka Yesus kita rendah hati, belajar kita rendah hati. Seperti Yesus, dia rela mati di kayu salib bukan karena berbuat dosa, bahkan dia meninggalkan surga selama dan disalibkan. Maka Bapa di surga meninggikan dia setiap lidah mengaku Kristus Tuhan dan lutut di bawah Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita tetap belajar rendah hati dalam hidup kita. Yang keempat, bagaimana kita supaya kita tetap bersatu gereja Tuhan ini. Yang keempat, jangan egois, jangan menghakimi, jangan menghujat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan mengutuk, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain. Amin. Haleluya. Tinggalkan sifat seperti itu. Tinggalkan itu. Jangan sampai kita itu memiliki sifat seperti itu. Itu sifat dunia. Itu sifat keinginan dunia. Dunia itu ingin kita apa? Hancur. Iblis itu ingin kita hancur. Ingin berantakan. Itu tujuan iblis. Tujuan iblis di dunia ini tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Jemaat Tuhan. Yang pertama, supaya orang yang percaya di dalam Kristus tidak bersatu, bermusuhan, porak-porandakan, saling membenci, saling menyakiti. Itu tujuan iblis bagi umat Tuhan, gereja Tuhan. Supaya satu dengan yang lainnya hancur. Itu tujuan iblis. Karena iblis datang membunuh dan membinasakan. Itu tujuan iblis. Yang kedua, tujuan iblis juga apa? Membuat orang percaya itu supaya meninggalkan Tuhan. Supaya orang percaya itu tinggalkan Tuhan, maka dihasut dengan berbagai kejahatan. Karena apa? Karena iblis itu tidak bisa melakukan kebenaran. Si polisi dan nabu membayar hasut tongan, ada kejahatan. Tidak akan pernah dia bisa melakukan kebaikan dan kebenaran. Tidak bisa. Karena dia adalah bapa pembohong, bapa pendusta, iblis itu. Ini yang dilakukannya. Tidak bisa dia melakukan kebenaran. Yang ketiga, iblis itu, si polisi dan goy menyelamatkan. Tidak bisa menyelamatkan dan tidak bisa masuk surga. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Haleluya. Amin. Hanya Yesus Kristus. Simbolisi dan boleh membojol itu surga. Haleluya neraka. Haleluya. Yesus menyelamatkan, membawa anak Tuhan itu, anak Tuhan dari kegelapan kepada kehidupan, ke surga yang menyelamatkan. Haleluya. Amin. Jadi kita harus tahu tujuan simbolisi asa mago jolme, asa binasa jolme. Itu tujuan simbolis. Alai mana pedang masuk surga. Dilempar dari surga dan Tuhan menyiapkan neraka bagi dia dan antek-anteknya dan seluruh orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu iblis. Mari kita mengerti dan sadar. Iblis itu tidak senang umat Tuhan itu memuji, menyembah dia, beribadah. Tidak senang dia. Maunya apa? Gak usah kalau beribadah, gak usah berdoa, gak usah baca Alkitab, gak usah melayani Tuhan. Itu. Maka iblis senang sekali. Dia selalu mencari itu. Gak usah kamu melayani Tuhan, gak usah berdoa, gak usah memuji Tuhan, gak usah menyembah Tuhan, gak usah baca Alkitab, gak usah melakukan firman Tuhan. Itu tujuan iblis. Karena iblis itu membuat mau jodoh. Haleluya Tuhan. Kita dipulihkan, disempurnakan, diberkati dan diselamatkan. Haleluya. Amin. Mari tinggalkan sifat keinginan daging kita. Tinggalkan keinginan daging itu. Kalau masih ada keinginan daging, keinginan dunia dalam diri kita, tidak akan bisa bersatu. Kita harus tinggalkan sifat keinginan kita. Amin. Haleluya. Menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itu bilang Yesus. Siapa yang dilakukan? Dia harus menyangkal diri, menyangkal keinginan dagingnya,
menyangkal keinginan dunia, menyangkal kesombongannya, menyangkal kejahatan semua. Pikul salib, itulah penderitaan itu, dan ikutlah Yesus. Haleluya, amin. Yesus tidak pernah berjanji ketika engkau takut semua beban selesai. Tidak ada itu, saudara. Selama kita di dunia pasti ada masalah, pasti ada persoalan sampai kita mati. Tapi beda, kita anak Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Dan Tuhan akan berkata, semua masalah dalam hidupmu tidak melebihi kekuatan iman kita. Mari tinggalkan egois itu. Amin. Haleluya. Oh, ngapain saya pikirin dia? Mati ho. Bangun. Bisa ho. Itu namanya egois. Masuk neraka terserah ho. Tidak usah. Memfokus ho. Itu egois namanya. Mementingkan diri sendiri. Kalau ada teman kita salah, kita tegur dia 4 mata. Tegur 4 mata. Pas menghina. Tegur 4 mata. Itulah kasih Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang terakhir, kita harus berpikir seperti Kristus. Di ayat yang kelima dikatakan, Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan di situ, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, kita harus menaruh hati dan pikiran kita seperti Kristus. Haleluya, amin. Berpikir seperti Kristus seperti apa sih? Berpikir seperti Yesus seperti apa sih? Seperti sama dia dia akan berpikir positif. Ketika dia melihat orang lain, selalu berpikirkan yang baik, yang benar. Kalau dia melihat orang lain, kalau dia seperdana, seperdana pesong dia kasih pak anak, biar siapa katanya pesong, pikir bukan mana? Biar cara dulu lupa. Kalau di sini roh ini, selalu mereka yang jahat. Orang yang selalu mereka yang jahat kepada orang lain tidak berpikir seperti Kristus. Orang yang berpikir seperti Kristus, dia melihat orang itu kebaikannya, bukan negatifnya. Haleluya, amin. Biar tuh cara perlenda, soalnya perlenda, kasihan itu. Terlangsung berpikir yang bukan. Jangan sudah. Orang yang berpikir seperti Kristus, dia akan melihat yaitu hal-hal yang baik, yang benar dari orang itu, bukan yang jahat. Dan dia akan menilai orang itu dari yang baiknya, bukan yang buruknya. Itu berpikir seperti Kristus. Dia akan melihat bahwa orang itu baik dan sempurna. Orang itu berpikir seperti Kristus. Dia tidak melihat kelemahan dan kekurangan orang itu. Haleluya, amin. Pertama-tama begini Bapak Saudara, apa yang timbul di hati kita, kita akan pikirkan. Apa yang ada di pikiran kita, kita akan perkatakan. Apa yang ada di perkataan kita, kita akan lakukan. Dan apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan. Jadi berasal dari hati, berpikiran, perkatakan, dan lakukan menjadi kebiasaan, lifestyle. Kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Hati-hati berpikir, hati-hati bertindak, hati-hati melakukan segala sesuatu karena mata Tuhan ada di segala tempat. Haleluya. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Mau gelap, mau terang, mau sendirian, Tuhan tahu semua. Kita berkata tidak ada yang lihat, ada Tuhan, mata Tuhan di mana-mana, tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Haleluya. Amin. Bahkan dikatakan manusia tidak bisa melihat hati. Manusia tidak bisa melihat pikiran orang. Tetapi Tuhan bisa melihat hati dan pikiran kita. Amin. Hanya kita yang tahu pikiran kita. Aku nggak tahu pikiran bapak saya. Istri saya nggak tahu pikirannya. Hatinya juga aku nggak tahu tuh. Dia yang tahu sendiri dengan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu semua. Amin. Mari kita berpikir positif. Bukan berpikir yang negatif. Melihat orang. Jangan kita mencari-cari kelemahan kekurangan orang lain. Mencari kelemahan. Itu namanya tidak berpikir seperti Kristus. Haleluya. Orang yang berpikir seperti Kristus, kalau ada kelemahan orang itu dia akan mendoakannya, menasihatinya.
Menegurnya dengan kasih. Una soniama, una soni geleku, anakku. Haleluya. Amin. Dia akan menegur dengan kasih. Itulah pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus adalah perkataan Kristus. Kalau ada firman Tuhan di hati kita, maka kita berpikir seperti Kristus. Amin. Makanya jangan pernah melupakan firman. Simpan firman Allah di hati kita. Karena firman Allah adalah pikiran Kristus. Firman Allah adalah pikiran Kristus. Hati Kristus. Firman Allah. Jangan pernah kita melupakan firman. Kita simpan dan kita ingat. Kita praktekkan. Kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Maka firman itu hidup. Amin. Haleluya. Firman itu hidup jika kita imani, kita percaya, kita perkatakan, kita lakukan. Tapi kalau firman itu tidak hidup, seperti koran lagi kita baca koran. Kita harus imani, percayai, dan lakukan firman. Amin. Inilah firman yang saya bagikan buat kita jemaat Tuhan. Bagaimana kita bersatu, maka ada mujizat dan pertolongan Tuhan ketika kita tinggalkan perbedaan. Bukan perbedaan itu membuat kita menghalang kita bersatu, tapi itu menyempurnakan kita. Amin. Karena katakan yang satu saling mengajar, saling menasihati, sebagai penasihat, sebagai pemberkati, satu yang sekalian mendoakan, maka bersatu, saling melengkapi di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Yang kedua, harus ada kasih Kristus dalam hidup kita. Kasih agape, kasih agapao, kasih yang tidak bersyarat, tapi itu yang murni, yang tulus. Yang ketiga, tinggalkan keinginan daging, egois. Tinggalkan itu, keinginan duniawi, tinggalkan itu. Dan mari kita memiliki buah roh dalam diri kita. Dan memiliki kerendahan hati. Tetap rendah hati, jangan sombong. Dan berpikir seperti Kristus. Maka kita tetap bersatu. Gereja Tuhan bersatu. Sampai Tuhan sedang kembali menjemput kita. Haleluya, puji Tuhan. Itulah firman yang saya bagikan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam bagi kita. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan, mengajari kita untuk melakukan firman ini sebagai bagian dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, di hadapan Tuhan.